penyebab orang, kenapa orang bisa sampai membunuh. Ya, awalnya dari persinahan, naik kepada sakit hati, akhirnya pahit. Ya, tadinya awalnya hanya mau menyiksa, bikin kapok, tapi sampai kepada pembunuhan, tembak mati. Ini akibat, saudara, jiwa yang tergoncang. Saya berdoa kita semua jiwanya sehat. Amin. Yes, kalau jiwa kita sehat, pikiran, perasaan kita sehat, itu luar biasa. Mari kita lihat dulu bersama Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 kita akan baca. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Efesus pasal 4, ya, sebab itu, ayat yang pertama baca sama-sama. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita semua sudah dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Mau atau tidak, suka atau tidak, hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Panggilan kita untuk mengikut Yesus. Gak ada yang boleh santai. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kita harus sungguh-sungguh berjuang agar hidup kita masuk di dalam perkenanan Tuhan. Jangan tidur. Buka mata kita hari ini lebar-lebar. Ya, dikatakan di sini kita sebagai orang dipanggil, ayo hidup kita harus berpadanan dengan panggilan Tuhan itu. Artinya apa? Ketika kita berkata kita percaya Yesus, maka tidak ada pilihan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan cuma jadi Kristen, karena bukan orang Kristen yang masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ayat yang berikutnya, yang kedua dikatakan di sana begini, saudara. Hendaklah, ini loh panggilan kita dalam Kristus. Hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati. Ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini bisa membangun hubungan dengan sesama yang sehat? Bagaimana seni untuk kita membangun hubungan dengan orang lain? Yang pertama, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak cenderung menyalahkan orang lain, tetapi cenderung introspeksi diri. Suami istri, kita mulai dari rumah tangga kita terlebih dahulu, karena ini adalah gereja yang punya visi membawa keluarga-keluarga yang dimenangkan. Kalau ada keluarga-keluarga yang dimenangkan, maka akan ada satu RT yang dimenangkan. Satu RT dimenangkan, semuanya bertobat. Satu kelurahan, satu bangsa akan dimenangkan. Saudara, kita mulai dari rumah tangga. Apakah kita sudah hidup rendah hati suami istri, atau kita saling menyalahkan? Ya, suami menuduh istri, istri tuduh suami. Kalau berantem tunjuk-tunjukan, kamu pinggir. Gak usah ketawa dengan pengalaman. Kita bertobat yuk. Mari kita selalu rendah hati. Ada satu kisah, istri ini, saudara, selalu dimarahin sama suaminya. Dia pulang, pokoknya istrinya salah. Suaminya bilang, saya itu cari uang ya, kamu apa di rumah, kamu gak urus anak kamu gini-gini. Tiap kali dimarahin. Dulu kalau istrinya nyaut tambah dipukulin. Jadi istrinya memilih diam. Sekarang kalau dimarahin suaminya, dia gak diam, dia tersenyum. Lalu dia masuk ke kamar mandi. Suaminya tuh curiga, istri saya ini tiap kali saya marah tersenyum masuk kamar mandi, ngapain? Ternyata istrinya masuk kamar mandi, dia sikat lubang WC pakai sikat gigi suaminya. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Makanya dia senyum. Tiap kali suaminya marah, dia masuk kamar mandi, dia nyanyi, rasa ini. Ya, tidak boleh balas yang jahat dengan jahat, saudara ya. Apa artinya rendah hati? Kita terima saja. Kalau kita rendah hati, saya tuh layani ada suami saya mau bercerai. Kenapa ibu ya bisa seperti itu? Kami sudah pisah ranjang bertahun-tahun. Yang ada hanya pertengkaran. Saya bilang, ibu gak mau memulai dekati suamimu? Malas bu, lihat mukanya aja saya sudah malas. Bu, Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Selama masih ada satu orang saja yang mau rendah hati dan melakukan firman atas rumah tangga itu, tidak ada yang terlalu buruk. Tuhan sanggup memulihkan. Asal ada satu saja. Tapi kalau sudah dua-dua malas, itu biar mau diundangkan malaikat sekalipun tidak bisa. Saya bilang, ibu coba berdoa untuk suami. Ibu deketin suamimu kalau malam, ajak dia sama-sama
berdoa apa? Kita berdoa ya, Tuhan bisa pulihkan rumah tangga kita. Gak mau, males. Lihat mukanya aja sudah males. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau rendah hati. Di gereja, di dalam kita juga membangun hubungan, mari kita miliki kerendahan hati. Ya, jangan mau selalu disanjung, maunya selalu dipuji, maunya selalu dihormati. Ya, salah sedikit marah, belum tahu saya ini siapa. Di mana harga diriku? Kita udah gak ada harga diri, sudah lunas dibayar Yesus. Jadi biar orang merendahkan, orang mau fitnah, orang mau apa, biarin aja. Alkitab berkata Tuhan meninggikan orang yang rendah hati, tapi Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Kita berdoa saudara, kita mulai dari rumah tangga. Saya yakin kalau di situ ada istri yang rendah hati, ada suami yang rendah hati, yang selalu mau introspeksi diri, maka hubungan itu akan baik. Di dalam bergereja pun, gak usah suka mencari salah orang. Ya, selalu suka cari salah orang. Ya, itu orang sombong. Tiap kali ada orang ini, dia cari salah. Pokoknya salah. Tapi kalau kita jiwanya sehat, puji Tuhan saudara. Ya, saya itu dulu pernah pelayanan di satu gereja. Ada satu orang ibu di situ, dia juga pelayan Tuhan, tapi memang sakit jiwa akut. Kadang-kadang senyum, nanti siap tiba-tiba marah, nggak ada alasan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba nggak mau ngomong. Ya, jadi jiwanya tuh gampang berubah-ubah. Kemarin masih senyum sama saya, telepon-teleponan, tahu-tahu besok saya ke gereja dia asir. Semua orang datang disalahin, shalom, shalom, shalom. Begitu lihat muka saya langsung buang muka. Saya tuh nggak tahu loh saya salah apa loh. Orang kemarin masih ngomong loh. Saudara, kalau kita rendah hati lihat orang begini jangan dibiarin aja, emang usah apa? Saya datangi orangnya, saya ambil tangannya. Shalom Bu, kenapa sih ya saya buang muka, ada salah? Artinya sudah nggak jadi masalah. Kalau kita bisa memenangkan jiwa kita. Kemarin saya pelayanan saudara di Toraja. Ada ibu-ibu datang ngomong ke saya, Bu Dewi, saya tuh kepahitan loh sama ibu. Terus saya bilang, ibu, saya tidak kenal ibu nih. Saya nih baru lihat mukanya ibu sekarang. Terus ibu kepahitan sama saya. Betapa bodohnya engkau. Kenapa ibu kepahitan sama saya? Ibu rugi kepahitan sama saya. Soalnya saya kirim kesaksian, ibu tidak pernah baca. Saya bilang, sini Bu, lihat HP saya. Ini kesaksian yang masuk sudah 28.000, mau 30.000. Ibu kasih tahu saya kalau ibu jadi saya, bagaimana saya bisa baca satu-satu ini kesaksian yang masuk, Bu? Setiap malam yang kita baca cuma satu. Nah ini yang masuk sudah 28.000, mau 30.000. Iya Bu, makanya saya juga dengar ibu ngomong begitu, saya baru sadar, iya juga ya. Jadi saya mau minta maaf sama ibu. Waktu itu saya nggak mau dengar lagi khotbah-khotbahnya Bu Dewi itu. Saya nggak mau dengar mesbah doa. Lah kan ibu yang rugi kan? Iya Bu, saya yang rugi. Aduh ibu, jangan ibu jadi orang yang baper, koper bagasi. Sakit jiwa, sudah bawa perasaan, korban perasaan. Ya bahagia nggak, sedih iya kan? Ibu belajar, ibu nggak kenal saya, kenapa ibu kepahitan sama saya? Apalagi orang yang ibu kenal. Ibu, jiwamu harus sehat ya. Iya Bu, sekarang saya sudah banyak berubah dengan khotbah-khotbahnya ibu. Dulu saya tukang marah. Saudara bisa bayangkan kalau istri sakit jiwa begini, bagaimana suaminya?